Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan kita masih di topik tentang flexible budget. Di video materi yang bagian ketiga ini kita akan membahas fokus kepada variance analysis untuk flexible budget variance. Jadi saya ulang lagi ya. Di part yang pertama tadi kita sudah berbicara tentang basic thinking, kerangka dasar pemikiran kenapa kita mempelajari flexible budget atau responsibility accounting and reporting. Kemudian di part kedua video materi kita tadi sudah membahas barusan tentang variance analysis, yaitu untuk static budget variance. Nah, sekarang di part yang ketiga kita akan membahas mengenai flexible budget variance. Di part yang kedua itu ada satu paragraf yang ditulis oleh Pak Charter yang bunyinya adalah efficiency can be determined only by comparing actual cost with a budget based on actual volume. Jadi intinya efisiensi atas biaya tadi itu kan diperoleh dengan jalan melakukan pembandingan atau comparison atas nilai rencana dengan nilai realisasi atau nilai harapan dengan nilai kenyataan. Nah, kita tadi sudah membandingkan, kita punya nilai yang dianggarkan tadi di contohnya di web company tadi. Kita punya static budget yaitu based on nilai-nilai yang direncanakan semuanya, dan kita juga punya nilai realisasi. Berapa sih revenue dan berapa sih biaya yang sudah direalisasikan oleh si web company, dan ketika itu dibandingkan akan menghasilkan yang tadi namanya adalah static budget variance yang kita sudah bahas tadi. Nah, sekarang kita akan masuk ke flexible budget variance. Kenapa kok harus ada flexible budget variance? Perhatikan kalimat yang pertama. Efficiency can be determined only by comparing actual cost with a budget based on actual volume. Efisiensi hanya dapat diukur, ditentukan dengan jalan membandingkan actual cost dibandingkan dengan budget based on actual volume. Perhatikan kata-kata ini, budget based on actual volume. Nah, budget based on actual volume tidak kita temui, tidak kita dapatkan ketika kita membahas static budget variance. Lupa emang iya Pak? Ini perhatikan di sini. Ya, kita perhatikan lagi contoh kita yang tadi. Ini adalah budget amount. Artinya di sini price-nya ini juga budgeted dikalikan price atau unit cost-nya merupakan budgeted dikalikan dengan quantity yang budgeted. Paham ya? Kemudian yang di sini actual result-nya ini demikian juga sama. Price-nya atau cost per unitnya UC-nya itu actual dikalikan dengan quantity-nya juga actual. Sehingga di sini adalah price actual kali quantity di static budget itu adalah price budgeted kali quantity budgeted. Sementara di kondisi actual ini adalah price actual dikalikan quantity actual. Nah, pembandingan ini yang sehingga kita menemukan adanya static budget variance ini tidak bisa digunakan untuk ngejudge, untuk menghakimi apakah satu unit atau satu bagian itu sudah efisien atau belum dalam menggunakan satu biaya tertentu. Loh Pak, kenapa tidak bisa Pak? Pertanyaannya kan itu. Kenapa tidak bisa? Karena perhatikan yang di sini. Di sisi budgeted di sini unit sold-nya sebagai cost driver, tadi ingat bahwasanya cost driver-nya adalah si jumlah unit yang diproduksi, ya, jumlah unit yang diproduksi. Nah, tadi ada di sini tadi ya. Oke, tadi sudah ada tadi ya di sini ya. Jadi bahwa yang menjadi cost driver, nah ini dia. The number of units manufactured is the cost driver for direct material, DL, DM, DL, dan VFOH. Ya, demikian juga dengan fixed FOH itu sebenarnya juga number of units manufactured
atau number of units sold itu menjadi cost driver juga. Nah, ini menjadi cost driver. Nah, perhatikan cost drivernya lain, ya, cost drivernya beda di sini. Di sisi budgeted cost drivernya 12.000 semua. Ini kan semuanya dikalikan 12.000 ini ke bawah, ya. Sementara di sisi actual di sini cost drivernya 10.000. Ini kan semua dikalikan 10.000 ke bawah. Oke. Pertanyaannya kemudian, apakah apple to apple? Apakah sebabak? Apakah sebanding ketika kemudian biayanya dan revenue-nya ini diperbandingkan ketika di sini 12.000 cost drivernya, sementara di sini cuma 10.000. Apakah sebanding? Kan gitu pertanyaannya. Jawabannya adalah tidak sebanding. Nah, kemudian kalau tidak sebanding harus diapakan? Kalau begitu ini cost drivernya harus sama dong, agar supaya apple to apple atau perbandingannya menjadi sepadan. Maka cost drivernya harus sama. Cost drivernya harus sama, berarti cost drivernya kalau begitu 12.000 diganti 10.000 ataukah 10.000 diganti 12.000, kan gitu pertanyaannya. Ya, saya ulang ya. Jadi kan berarti harus sepadan. Kalau harus sepadan kan berarti unit sold sebagai cost driver ini, unit soldnya ini kan harus dibuat satu macam, yaitu semuanya sama-sama 12.000 ataukah 10.000, kan gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, yang manakah yang seharusnya 10.000 kah atau 12.000 yang dipakai? Itu pertanyaannya. Jawabannya yang mana? Tadi kata-katanya di sini di Pak Charter adalah budgeted based on actual volume. Ya, budgeted based on actual volume. Berarti yang akan kita gunakan adalah yang 10.000, bukan 12.000. Artinya nanti cost drivernya di sini kita ganti dengan angka 10.000, sehingga akan disebut sebagai adjusted budgeted, apa tadi namanya, ya, budget based on actual volume. Budget based on actual volume. Jadi ini nanti akan menjadi budget based on actual volume. Actual volumenya ini kan 10.000. Nanti ini diganti dengan 10.000, sehingga kemudian angka ke bawah di sini akan diganti semuanya, kuantitinya adalah 10.000. Price-nya gimana Pak? Atau cost per unitnya gimana Pak? Sama. Ya, cost per unit atau price-nya sama. Hanya kuantitinya saja di sini di-adjust, diganti dengan 10.000. Sehingga kemudian nanti ketika ini 12.000-nya kita ganti dengan 10.000, itu menjadi budgeted yang sudah disesuaikan. Budget atau anggaran yang sudah disesuaikan dengan actual volume. Cost drivernya diganti yang actual. Nah, ini nantilah yang akan menjadi flexible budget. Ya. Pak, kenapa bukan yang 10.000 aja ini Pak diganti 12.000? 10.000-nya diganti 12.000. Kalau mau begitu itu kan jadinya tidak make sense, nggak logik, nggak masuk akal itu. Kan kita sudah punya kondisi actual 10.000. Loh kok diganti menjadi 12.000? Ini mau memperbandingkan apa? Kan nggak make sense. Ngerti ya? Tapi kalau kemudian angka 12.000 yang penganggaran ini, yang anggaran dulu yang sudah kita buat dulu di awal periode ini, 12.000 kita ganti menjadi 10.000, itu make sense. Kenapa? Karena kuantitas yang realnya 10.000. Berarti supaya apple to apple pembandingannya static budget dengan actual resultnya, maka 12.000-nya kita ganti dengan 10.000. Nah, itu enggak masalah gitu loh. Ya, itu enggak masalah. Tapi akan bermasalah kalau 10.000 yang disesuaikan diganti menjadi 12.000. Wong kenyataannya 10.000, kenapa diganti 12.000? Tapi kalau ini kan cuma perencanaan. Diganti dengan real 10.000, kuantitinya enggak ada masalah. Oke, dapat dipahami ya? Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Jadi saya baca lagi. Efficiency can be determined only by comparing actual cost with a budget based on actual volume. Nah, tadi yang 12.000 diganti dengan 10.000, itulah yang disebut sebagai budget based on actual volume. Cost drivernya atau volumenya yang awalnya 12.000 di sisi budgeted diganti menjadi based on actual volume, yaitu 10.000 kuantitas yang terjualnya. A flexible budget provides a measure of what cost should be under any given set of condition. That is budget
adjusted to actual volume. Yang ini tadi menegaskan, maksudnya adalah sisi budgeted diganti dengan real atau actual volume. Sehingga kalau kita lihat, kita rumuskan, maka ketika actual result diperbandingkan dengan static budget, maka hasilnya akan menjadi static budget variance. Ini yang sudah kita bahas di part kedua tadi. Actual result dibandingkan dengan static budget, hasilnya adalah static budget variance. Nah, kemudian nanti kalau actual result dibandingkan dengan flexible budget, yaitu static budget yang volume atau cost drivernya diganti dengan actual quantity atau actual volume, maka actual result diperbandingkan dengan flexible budget, hasilnya disebut sebagai flexible budget variance. Ya, flexible budget variance. Oke, supaya lebih paham lagi, sekarang kita masuk ke contohnya. Contohnya masih relevan dan sama dengan yang tadi, web company. Recall that web produced and sold only 10,000 jackets. Oke. Kan tadi kan kita melihat ya bahwa rencananya jaketnya itu akan dijual sebanyak 12.000 rencana KIP dan KISold-nya. KIP dan KS-nya 12.000. Sementara realisasinya cuma 10.000 jaket. Recall that web produced and sold only 10,000 jackets, although managers anticipated on output of 12,000 jackets in the static budget. Managers want to know how much of the static budget variance is due to web inaccurately forecasting what is expected to produce and sell, and how much is due to how it actually perform manufacturing and selling 10,000 jackets. Intinya adalah bahwasanya di rencana penganggaran awalnya memang keliru. Kan awalnya disetting terjual 12.000, tapi realisasinya itu cuma 10.000. Oke lah, kita anggap sekarang bahwasanya perencanaan mengenai jumlah yang terjualnya keliru. Harusnya 10.000. Oke, kalau gitu budgetednya kita sesuaikan dengan mengganti volume atau kuantitinya yang awalnya 12.000 di static budget diganti menjadi 10.000, sehingga nanti akan menjadi flexible budget. Yaitu static budget di-adjust dengan menggunakan volume yang aktual atau quantity yang actual. Managers therefore create a flexible budget. Nah, tadi yang sudah saya bicarakan, which enables a more in-depth understanding of deviation from the static budget. Deviation ini maksudnya adalah variance tadi. Jadi nanti kita akan dapat melihat kenyataan yang lebih detail, lebih rinci dari masing-masing deviasi atau variance atas perbedaan biaya, masing-masing komponen biaya. So, flexible budget calculates budgeted revenues and budgeted cost based on the actual output in the budget periods. The flexible budget is prepared at the end of the period. Nah ini yang harus dipahami, bahwa flexible budget disiapkan atau dibuat at the end of the period. Ya jelas, kan posisi kita sudah berada di akhir. Ketika kita mengetahui actual results, maka posisi kita sudah berada di at the end of the period. Pastikan itu. Jadi kesimpulannya adalah flexible budget pasti dibuat di akhir periode dong Pak. Yes, flexible budget pasti baru bisa dibuat ketika posisi perusahaan sudah berada di akhir periode. Ketika perusahaan berada di awal periode, yang bisa dibuat itu hanya satu, yaitu static budget. Paham ya? Ketika perusahaan sudah berada di akhir periode, maka dia bisa menyusun flexible budget dan dia punya data tentang static budget. After the managers know the actual output of 10,000 jackets, the flexible budget then is the hypothetical budget. Sehingga flexible budget itu merupakan hypothetical budget, anggaran yang sifatnya artifisial, hipotetik. Hipotetik itu tidak pernah terjadi, bukan suatu realita. Hipotetikal itu cuma anggapan aja, berandai-andai aja. Hipotetik, buatan, tidak akan pernah jadi kenyataan. Jadi the flexible budget is the hypothetical budget, berandai-andai aja. That web would have prepared at the start of the
budget period if it had correctly forecast the actual output of 10,000 jackets. Jadi dia hypothetical budget, berandai-andai aja. Ini kan ada kata-kata as if kan gitu kan. At the start of the budget period if it had. Oke, berarti ini adalah pengandaian. If it had, seandainya saja pada tanggal 1 April 2014 si web itu berhasil dengan tepat membuat basic assumption bahwasanya key P dan key S-nya, key P atau key S-nya sama dengan 10.000, maka hasilnya akan seperti apa. Nah, itulah nanti flexible budget. In other words, the flexible budget is not the plan web initially had in mind for April 2014. Jadi dengan kata lain, flexible budget itu bukan anggaran yang secara nyata dibuat pada tanggal 1 April. Ya jelas bukan. Kalau dibuat tanggal 1 April kan berarti otomatis kan sudah tahu, harusnya sudah tahu actual result. Nah, tanggal 1 April apakah sudah tahu actual resultnya? Jelas belum kan gitu. Dapat dipahami ya? Oke. Rather it is the budget web would have put together for April if it knew in advance that the output for the month would be 10,000 jackets. In preparing the flexible budget, note that the budget selling price is the same. Oke, pokoknya intinya nanti yang beda hanya kuantitinya saja, yaitu kuantitinya di-adjust di sisi static budget, tapi kuantitinya di-adjust dengan actual volume atau actual cost driver. Jadi the budgeted selling price-nya tetap sama, selling price-nya 120, kemudian budgeted variable cost-nya 88, yang rinciannya tadi ada DM, DL, dan FOH kan gitu. The budgeted total fixed cost-nya tetap sama, 276.000. Kenapa? Why? Karena perhatikan 10.000 jaket ini masih berada di rentang relevan atau RR yang sama dengan ketika di awal tadi fix FOH-nya dianggarkan dalam static budget. Kan tadi fix FOH-nya dianggarkan sebesar 276.000 di static budget dengan relevant range-nya antara 0 sampai 12.000. Nah, sekarang realitanya jumlah kuantiti barang jaket yang diproduce dan dijual 10.000. Nah, 10.000 itu kan berada di tengah-tengah antara 0 sampai dengan 12.000. Sehingga biayanya berapa? Ya sama. Total biaya fix FOH-nya sama, yaitu 276.000 dolar. Oke. The only difference between the static budget and flexible budget is that the static budget is prepared for the planned output of 10,000 jaket. Jadi perbedaannya itu hanya terletak pada volume atau kuantitinya tadi atau cost drivernya. Kalau static budget itu dia pakai 12.000 volume budgeted, sementara kalau flexible budget pakai 10.000 yang merupakan actual volume atau actual cost driver. Oke. Web develop is flexible budget in 3 steps. Tapi step ini nggak usah dihafalkan ya, ini tidak perlu dihafalkan. Yang pertama, identify the actual quantity of output. Oke, 10.000 dan kemudian step yang kedua, calculate the flexible budget for revenues based on the budgeted selling price and actual quantity of output. Oke. Jadi kuantitasnya kan 10.000, bukan 12.000 ya, 10.000. Maka 10.000 dikalikan harga jaketnya tetap konstan 120. Yang dianggarkan ya, maksudnya harga jaket yang dianggarkan 120. Hasilnya revenue-nya adalah 1.200.000. Kemudian step yang ketiga, calculate the flexible budget for cost based on the budgeted variable cost per output unit, actual quantity of output and budgeted fixed cost. Oke. Berarti intinya adalah biaya-biayanya disesuaikan juga yang flexible budget, yaitu actual quantity-nya disesuaikan menjadi yang bersifat actual, volumenya disesuaikan diganti dengan yang actual volume. Sehingga DM-nya adalah 60 dolar per unit, ini masih tetap sama, dikalikan 10.000, kemudian 600.000, kemudian DL-nya 16 dolar per jaket, ini masih sama ya, yang dianggarkan 16 dolar per jaket dikalikan dengan 10.000 actual volume 160.000, kemudian VFOH-nya juga sama, 10.000 actual volume, actual cost driver dikalikan dengan 12 dolar per unit untuk VFOH yang budgeted, sehingga 120.000. Flexible budget cost flexible budget fixed cost adalah 276.000, sama, tidak
berubah. Yang tadi penjelasannya yang di sini sudah saya jelaskan bahwa ini masih 10.000 berada di tengah-tengah di RR atau relevant range yang sama dengan 0 sampai dengan 12.000 unit. Sehingga total flexible budget total cost-nya adalah sebesar 200 flexible budget total cost-nya adalah 1.156.000 ya, 1.156.000. Sehingga kalau kita detilkan lagi dalam bentuk tabel atau diagram, maka nanti akan menjadi seperti ini. Oke, perhatikan di sini. Oke ya. Ini adalah perhitungan penggambaran kita mengenai analisis atas flexible budget variance ya, flexible budget variance. Jadi kan seperti Pak Charter bilang tadi ya, bahwa yang namanya total cost, yang namanya cost itu kan unsurnya elemennya ada dua, yaitu price dikalikan quantity. Nah, flexible budget itu yang diubah adalah volume atau kuantitinya. Jadi budgeted diubah, volumenya diganti dengan yang actual volume atau actual cost driver. Sementara price-nya konstan semua. Oke. Jadi kalau begitu, perhatikan di sini. Kalau begitu kan berarti di sini ada sisi static budget. Static budget masih yang di paling kanan ya. Kemudian di paling kiri ada actual result. Nah, static budget dengan actual result tadi sudah kita bandingkan, kan kita menemukan ada static budget variance yaitu 93.100. Yang tadi ini kan 93.100. Oke. Ini membandingkan antara static budget dibandingkan dengan actual result. Tadi sudah kita perbandingkan. Nah, sekarang di tengah-tengah ini ada flexible budget. Apa itu flexible budget? Flexible budget adalah static budget yang quantity atau volume atau cost drivernya disesuaikan, diganti based on actual volume atau actual cost driver atau actual quantity. Paham sampai di sini? Oke. Nah, ini angkanya ini masih sama seperti yang tadi, yang actual result. Static budget juga masih sama seperti yang tadi. Nah, sekarang yang di sini flexible budgetnya kuantitinya berarti 10.000. Perhatikan. Yang ini static budget kan 12.000. Kalau flexible budget enggak. Ini based on actual quantity, yaitu 10.000. Kemudian revenue-nya 1.200.000, yaitu 10.000 dikalikan dengan harga jual per unitnya adalah 120 tadi ya, 120 sehingga 1.200.000. Perhatikan ini kan udah beda. Kemudian DM-nya tadi 600.000 sudah kita hitung di sini tadi ya. DM-nya 600.000, DL-nya 160.000. Kemudian variabel FOH-nya 120.000. Loh Pak, DM-nya 600.000 dari mana? Dari actual volume jaketnya yaitu 10.000 dikalikan dengan cost per unit budgeted yaitu $60 sama dengan 600.000. Kemudian DL-nya 10.000 actual volume dikalikan dengan cost per unit atas DL yang budgeted yaitu $16 sama dengan 160.000. Kemudian FOH-nya dalam flexible budget adalah 10.000 actual cost driver, actual quantity dikalikan dengan budgeted cost per unit atas FOH variable per jaket yaitu $12 sama dengan 120.000. Nah, ini angka ini kita pindah ke sini 600, 160, 120. Oke. Hasilnya kita jumlahkan ke bawah menjadi 880.000. Ini total variable cost. 1.200.000 dikurangkan dari 880.000 dikurangi dengan 880.000 menghasilkan contribution margin 320.000. Kemudian fixed manufacturing cost-nya adalah sama masih. Penjelasannya tadi sudah saya jelaskan karena relevant range-nya masih sama 10.000 dengan 0 sampai 12.000 kan masih sama sehingga tetap sama. Fixed FOH-nya yaitu $276.000. Sehingga operating income-nya ketemu 44.000. Nah, yang menjadi perhatian kita adalah yang akan kita perbandingkan sekarang adalah beda atau gap antara yang di sini antara flexible budget dengan static budget dan gap antara flexible budget dengan actual result. Kita lihat satu persatu. Gap antara
static budget dengan flexible budget untuk unit sold, jumlah quantity sold-nya adalah 2000. Jelas ini ya, 12.000 minus 10.000. Menyenangkan atau tidak? Jelas tidak menyenangkan. Wong di target bisa ngejual 12.000 unit kok cuma bisa ngejual 10.000 unit. Berarti tidak menyenangkan, unfavorable. Kemudian revenue-nya di sisi static budget 1.440.000, flexible budgetnya adalah 1.200.000. Ini jelas unfavorable. Ada selisih 240.000, unfavorable. Kemudian direct materialnya bagaimana? Dianggarkan 720.000, keluarnya 600.000, berarti favorable. Oke. Kemudian DL-nya dianggarkan 192.000, keluarnya realisasinya 160.000, maka ada beda 32.000 dan bersifat favorable. Static budget untuk VFOH dianggarkan 144.000, dikeluarkan cuma 120.000, ada selisih 24.000 dan ini bersifat favorable. Kemudian total variable cost-nya, ya, total variable cost-nya dianggarkan 1056.000, dikeluarkan 880.000, maka ada selisih 176.000 dan bersifat favorable kalau ini biaya. Kemudian contribution margin-nya selisihnya 64.000, unfavorable. Kemudian fixed manufacturing cost atau fixed FOH-nya tidak ada selisih. Sama ya ini ya, sama. Sehingga ada beda 64.000 atas operating income-nya. Static budgetnya 108.000, sementara flexible budgetnya 44.000. Ini bersifat unfavorable. Wong di target laba 108.000 kok ketemunya cuma 44.000 dapatnya, maka unfavorable, tidak menyenangkan. Nah ini 64.000 unfavorable ini disebut sebagai sales volume variance ya. Sales volume variance yang disebabkan oleh karena adanya perbedaan quantity unit sold. Ini sales volume variance. Oke ya. Nah, berarti kalau bisa kita tulis rumusnya, maka static budget ini kan tadi kan yang namanya cost atau revenue tadi itu kan cuma dua elemen, Pak. Kata Pak Charter kan gitu, yaitu price kali quantity. Berarti di sini price-nya adalah price budgeted PB dikalikan dengan quantity budgeted QB. Kan gitu kalau saya tulis rumusnya ya. Kemudian di sisi sini flexible budget berarti kan tetap aja sama, yaitu P kali Q. Namun di sini Q-nya adalah Q yang actual. Sehingga kalau ditulis rumusnya flexible budget sama dengan price budgeted PB dikalikan dengan quantity actual atau QA. Jadi di sini tadi PB kali price price budgeted PB dikalikan QB. Kalau yang di sini ini adalah PB dikalikan dengan QA, quantity actual. Oke, itu kalau kita perbandingkan antara flexible budget dengan static budget. Bagaimana kalau sekarang kita perbandingkan antara flexible budget dengan actual result? Oh, bisa Pak diperbandingkan. Nah, ini justru main menunya yang akan kita perbandingkan tuh di sini. Kalau di sini tidak terlalu berarti, tidak terlalu memiliki makna. Yang memiliki makna untuk kita lihat itu efisien atau tidak operasinya, biayanya, maka kita harus membandingkan antara flexible budget dengan actual result. Nah, ini baru nanti ketemu untuk ngejudge, oh efisien atau tidak nih biayanya gitu ya. Ya ini yang kita bandingkan flexible budget dengan actual result. Oke. Sudah apple to apple Pak ini Pak, flexible budget dengan actual result. Ya ini sudah apple to apple. Kenapa apple to apple? Nah ini 10.000 udah sama ini ya. Cost drivernya, volume drivernya sudah sama, yaitu 10.000 unit. Nah, oke. Revenue-nya perhatikan, flexible budget dianggarkan. Berarti gini ya cara bacanya gini. Di sisi yang di sebelah sini ini dianggarkan, sisi sebelah sini menjadi realisasi. Ketika kita membandingkan antara ini dengan ini, maka flexible budgetnya menjadi dianggarkan, actual resultnya menjadi realisasi. Paham ya, saya ulangi ya. Kalau kita memperbandingkan antara static budget dengan flexible budget, maka static budget ini bahasanya menjadi yang dianggarkan, flexible budgetnya menjadi realisasi. Kalau kita memperbandingkan flexible budget dengan actual result,
Maka flexible budget seolah-olah menjadi yang dianggarkan, kemudian actual result ini adalah realisasinya. Bapak, pentingnya untuk apa kita memahami itu? Untuk menentukan apakah itu variabel favorable ataukah bersifat unfavorable. Itu dari situ. Oke ya, kita lihat. Revenue-nya dianggarkan 1.200.000, realisasinya 1.250.000. Menyenangkan tidak? Oh, sangat menyenangkan. Ada selisih 50.000, menyenangkan. Kemudian direct material. Nah, sekarang biaya. Direct material ini kan biaya, direct material cost. Dianggarkan 600.000, realisasinya 621.600. Nah, perhatikan. Ada beda 21.600. Menyenangkan tidak? Tidak. Dianggarkan cuma 600.000 kok dikeluarkan sampai 621.600. Tidak menyenangkan, unfavorable. DL-nya bagaimana? Dianggarkan 160.000, dikeluarkan 198. 38.000, unfavorable juga. FOH-nya variabel 120 dianggarkan, keluarnya 130,5. Ya ampun, ini berarti tidak menyenangkan. 10.500, unfavorable. Sehingga total variable cost-nya dianggarkan seluruhnya 880.000, dikeluarkan sampai 950.100. Berarti unfavorable 70.100. Nah, contribution-nya, margin-nya bagaimana? Kita lihat 320.000, 1.200.000 minus 880. Kemudian di sisi actual result-nya adalah 1250 dikurangi dengan 950.100. 1.250.000 dikurangi 950.100 sama dengan 299.900. Menyenangkan tidak ini kalau kita bandingkan? Ini tidak menyenangkan. Dianggarkan bisa ketemu revenue 320.000, kok ujung-ujungnya cuma dapat 299.900. Kan nggak menyenangkan. Nggak menyenangkan, unfavorable 20.100. Kemudian fixed manufacturing cost dianggarkan 276.000, fixed FOH-nya dianggarkan 276.000, realisasinya nyampe 285.000. Wah, tidak menyenangkan. Ada selisih 9.000, tidak menyenangkan atau unfavorable. Oke, sehingga profitnya under flexible budget 44.000, dianggarkan 44.000, realisasi actual resultnya adalah 14.900. Ada selisih 29.100 dan bersifat tidak menyenangkan. Wong dianggarkan laba 44.000, kok ketemunya cuma 14.900. Tidak menyenangkan. Nah, 29.100 ini lah yang disebut sebagai flexible budget variance. Berarti dapat kita simpulkan di sini ya bahwa flexible budget variance itu adalah hasil pembandingan profit yang dihasilkan dari perbandingan profit yang dihasilkan untuk flexible budget dibandingkan dengan profit yang dihasilkan oleh actual result. Itu akan menjadi flexible budget variance. Nah, ketika flexible budget variance kita jumlahkan atau kita tandingkan dengan sales volume variance, ini nanti akan menghasilkan yang tadi sudah kita bahas, yaitu static budget variance. Perhatikan, sales volume variance-nya unfavorable 64.000, flexible budget variance-nya unfavorable 29.100. Berarti kan ini sama. Berarti kita jumlahkan 29.100 ditambah 64.000 sama dengan 93.100, atau static budget variannya sama seperti hitungan kita di awal tadi, yaitu 108.000 minus 14.900 sama dengan 93.100 unfavorable. Paham sampai di sini ya? Nah, Pak, berarti yang digunakan untuk mengambil keputusan efisien atau tidak efisien itu yang mana, Pak? Yang ini. Ya, yang ini. Kan tadi kita berbicara tentang controlling cost atau cost control. Maka yang cost yang mana? Kalau ini kan revenue nih, revenue enggak perlu dilihat. Yang cost yang mana, Pak? Yang cost yang ini nih. Nih, yang bawah ini. Ini adalah cost nih. Ambil contoh misalkan DL. DL-nya dianggarkan 160.000 dengan cost drivernya 10.000. Lah kok ketemunya 198.000 dengan cost driver yang sama pula, sehingga sudah apple to apple. Dianggarkan 160.000, dikeluarkan 198.000. Efisien tidak? Tidak efisien ini.
Jadi DM-nya karena unfavorable tidak efisien, DL-nya juga tidak efisien, VFOH-nya juga tidak efisien, fix FOH-nya juga tidak efisien. Sehingga simpulannya adalah bahwa biaya yang dikeluarkan oleh web company untuk periode April 2014 semuanya tidak efisien. Kalau revenue-nya gimana Pak? Kalau revenue nggak ada istilah efisien, nggak ada. Revenue-nya, tapi kita lihat di sini revenue ini favorable 50.000, sehingga revenue di sini menunjukkan kinerja performance-nya si bagian marketing atau bagian penjualan. Bagian penjualan ini sebenarnya sudah berhasil nih bekerja gitu loh. Ya, kenapa? Karena dia ada 50.000 selisih gap bersifat favorable. Jadi dia berhasil. Paham sampai di sini ya? Oke. Jadi itulah yang disebut sebagai flexible budget. Jadi perhatikan, bayangkan di sisi sebelah paling kanan di sini adalah static budget, PB price budgeted dikalikan dengan QB quantity budgeted. Di sini flexible budget di tengah ini adalah PB price budgeted dikalikan dengan quantity actual QA. Sementara di sini PA price actual dikalikan dengan quantity actual QA, PA kali QA. PB kali QB, kemudian PB kali QA, yang di sini PA dikalikan QA. Oke, ingat bahwasanya kata Pak Carta tadi ya, cost itu elemennya cuma ada dua, yaitu price dikalikan Q. Tadi kalau ditulis seperti ini tadi sudah saya jelaskan. TC sama dengan P kali Q, TC sama UC kali Q, TC sama dengan rate kali Q, TC sama dengan rate kali basis, dan TC sama dengan rate kali volume, sama aja. Oke ya. Oke. Nah, kemudian kata-kata yang bagus dari Pak Keso, you should always think of variance analysis as providing suggestions for further investigation rather than as establishing conclusive evidence of good or bad performance. Oke. Jadi pesannya adalah ketika tadi kita mengetahui di sini ternyata biayanya semuanya ini bersifat unfavorable gapnya, atau dengan kata lain ini terjadi inefisiensi, maka jangan langsung dijudge. Loh, ini kok bisa terjadi unefisiensi semua, ini caranya gimana kok bisa terjadi inefisiensi gitu. Itu sebagai simptom aja. Berarti ini harus diapakan Pak kalau sudah tahu begini? Ini harus diteliti lagi lebih dalam. Kenapa? Apa sebabnya direct material ini kok bisa inefisien? Direct material yang dipakai ini efisien kan bisa saja ini karena pemakaiannya yang ternyata eksesif. Bisa juga karena memang harga kulaan dari direct materialnya ini ternyata meningkat. Nah, kan bisa juga. Nah, itu harus dicari tahu. Kalau karena disebabkan oleh karena penggunaannya yang jor-joran atau eksesif, nah itu bisa diperbaiki. Langkahnya adalah perbaikan internal. Kalau ini inefisiensi 21600 atas direct material cost ini disebabkan oleh karena memang harga kulaan atau harga beli raw materialnya yang meningkat, ya actionnya lain. Actionnya adalah ya kita cari vendor atau supplier lain yang bisa menawarkan harga yang lebih murah kan gitu. Jadi solusinya beda ya, tergantung. Jadi ini inefisiensi di sini ini jangan langsung dijudge. Oh, jelek ini kinerjanya. Belum tentu ya. Harus diteliti lagi. Nah, bagaimana cara menelitinya lagi dengan lebih mendalam lagi? Nanti masuk ke pembahasan mengenai standar costing setelah topik ini. Oke. Kira-kira begitu pembahasan kita mengenai flexible budget variance ya, flexible budget variance. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.